Ada yang bertanya kepada saya mengapa saya secara terang-terangan memilih pasangan Ganjar dan Mahfud. Apakah isu nasab yang telah saya sajikan itu ada muatan-muatan politis? Perlu saya klarifikasi bahwa isu nasab ini sudah bergulir sejak Oktober 2022. Dan ketika itu tidak ada atau belum ada pasangan calon presiden dan wakil presiden. Belum ada partai-partai yang mengusung calon presiden dan wakil presiden. Jadi tidak relevan untuk mengatakan bahwa isu nasab yang telah bergulir itu dikaitkan dengan masalah-masalah politik elektoral. Itu murni sebagai kajian tentang pengakuan satu kabilah, satu golongan yang mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi. Apakah betul-betul terkonfirmasi ataukah tidak secara kajian pustaka maupun kajian tes DNA. Dan setelah dikaji secara pustaka bahwa memang klan Ba'alawi ini tidak terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, begitu pula secara tes DNA. Lalu kenapa kita secara terang-terangan untuk memberikan dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden, sehingga ada masyarakat yang telah mendukung isu nasab ini, tesis saya, kemudian berpikir bahwa memang tujuan sebenarnya dari digulirkannya isu nasab ini hanya masalah politik elektoral 2024. Ini saya bisa jelaskan begini, bahwa memilih dan dipilih itu adalah merupakan hak setiap warga negara, diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Kedaulatan berada di tangan rakyat itu artinya bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab untuk secara demokratis memilih pemimpin. Dan bagi para pemimpin memiliki hal-hal yang bisa kita baca berlandaskan sejarah kehidupannya di dalam bagaimana dia memimpin sebelum dia mencalonkan diri menjadi calon presiden itu. Dan kita sebagai pemilih itu memilih berdasarkan cita-cita apa kita ingin melihat negara Indonesia ke depan, lalu siapa yang bisa untuk mewujudkan cita-cita itu. Nah, saya ini memiliki sebuah cita-cita. Saya ingin melihat Indonesia tetap stabil, Indonesia yang adil dan Indonesia yang sejahtera. Indonesia yang stabil menurut Ibnu Khaldun, sebuah negara itu bisa stabil jika pemimpinnya mempunyai asabiyah. Al-hukmu li ahlil asabiyah, kata Ibnu Khaldun, bahwa pemerintahan itu harus di tangan orang-orang yang mempunyai asabiyah. Apa itu asabiyah? Asabiyah adalah dia yang memiliki majority power, dia yang memiliki kekuatan basis mayoritas. Siapa yang memiliki kekuatan basis mayoritas dari 3 kandidat pasangan yang ada ini, menurut saya itu adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Apa basis mayoritas di Indonesia? Basis mayoritas di Indonesia, maaf, ini bukan politik identitas, tetapi kita ingin menerjemahkan teori politik Ibnu Khaldun Asabiyah, bahwa basis mayoritas Indonesia ini secara realitas yang ada adalah Islam Jawa dan Nahdlatul Ulama. Kandidat yang memenuhi syarat majority power ini adalah pasangan Ganjar dan pasangan Mahfud. Ganjar Mahfud, dia Islam, dia Jawa, dan dia Nahdlatul Ulama. Kenapa penting itu the majority power itu bagi seorang pemimpin? Pemimpin sebuah negara, apalagi negara sebesar Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau yang dipisahkan oleh samudra, dipisahkan oleh lautan, kemudian
berasal dari 700 suku dan 1.400 bahasa dengan peradaban sejarah yang berbeda-beda, kebudayaan yang juga berbeda-beda, ini memerlukan sebuah kekuatan basis mayoritas yang kuat. Kenapa? Karena seorang pemimpin itu manusia biasa. Seorang manusia biasa itu bisa salah. Nah, seorang pemimpin apabila dia berasal dari minoritas, maka dia akan harus bisa memuaskan semua orang. Jadi dia harus seperti malaikat yang selalu benar, sehingga tidak ada gejolak dari basis mayoritas yang tidak menjadi pemimpin. Sementara jika seorang pemimpin itu berasal dari basis mayoritas, maka ketika seorang pemimpin itu ada satu kesalahan atau bersinggungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan yang tidak memuaskan beberapa pihak, maka tentu dengan basis majority power yang dia miliki, ini gejolaknya tidak terlalu besar. Nah, itu kenapa seorang pemimpin harus berbasis dari majority power. Yang kedua adalah seorang pemimpin Indonesia harus mampu menciptakan keadilan. Jadi saya ingin melihat Indonesia ke depan 5 tahun yang akan datang, Indonesia yang berani menegakkan keadilan, menindak orang-orang yang berbuat salah, yang merugikan uang rakyat, mengkorupsi, menyalahgunakan wewenang dan lain sebagainya. Dan dari ketiga pasangan ini, secara track record mereka itu ada di pasangan Ganjar dan Mahfud. Seperti kita ketahui bersama, bagaimana track record Pak Mahfud di dalam memberantas korupsi. Kasus Jiwasraya siapa yang membongkar? Pak Mahfud. Kasus Asabri siapa yang membongkar? Pak Mahfud. Kasus Indosuria siapa yang membongkar? Pak Mahfud. Kasus Sambo dalam penegakan hukum siapa yang membongkar? Pak Mahfud. Nah, kemudian yang ketiga, kita ingin melihat Indonesia ini lebih sejahtera dari hari ini dan hari kemarin. Lalu kita melihat Pak Ganjar, bagaimana Pak Ganjar ketika dia menjadi seorang gubernur di Jawa Tengah. Pak Ganjar ketika dia menjadi gubernur di Jawa Tengah telah terbukti mampu bagaimana dia mengelola Jawa Tengah menjadi seperti sekarang ini. Infrastruktur diperhatikan, jalan-jalan bagus, jembatan itu bisa dilewati dengan aman, sarana-sarana transportasi, kemudian hutan dijaga, pertanian diperhatikan, para petani juga mendapatkan kartu tani, kemudian UMKM juga diperhatikan, pengelolaan sampah, kemudian bagaimana birokrasi di Jawa Tengah begitu dapat melayani masyarakat, misalnya dengan pelayanan birokrasi berbasis online dan lain sebagainya. Jadi pasangan Ganjar dan Mahfud ini saya kira adalah pasangan yang akan mampu menjadi jawaban terhadap cita-cita Indonesia ke depan yang ingin saya lihat, yaitu Indonesia yang stabil, Indonesia yang adil, dan Indonesia yang sejahtera.